Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmanita Aisyah Pananwangi, NIM 1810421031, mahasiswi dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Video ini dibuat guna memenuhi nilai UTS Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Astrid Maharani, SE MAP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen keuangan setelah adanya kasus Enron dan WorldCom. Perusahaan Enron dan WorldCom merupakan dua skandal manipulasi laporan keuangan yang dulunya pernah mengguncang di Amerika Serikat. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah Enron Corporation. Enron Corporation merupakan perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 1930 sebagai Northern Natural Gas Company. Enron juga merupakan penggabungan antara Internal dan Houston Natural pada tahun 1985. Enron bergerak dalam industri energi yang melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan energi. Enron memperkerjakan sekitar 21.000 pegawai dan merupakan perusahaan terkemuka di dunia yang menduduki ranking ke-7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat. Kejatuhan Enron bermula pada saat dibukanya beberapa partnership yang dinamakan Special Purpose Partnership dan bertujuan untuk menambah keuntungan pada Enron yang bersifat istimewa. Yang kedua adalah WorldCom. WorldCom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 80.000 yang menyediakan layanan telepon jarak jauh dan memiliki backbone internet terbesar. Pada tahun 2000, WorldCom mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh dot-com bubble. Pendapatannya terus mengalami penurunan dan hutangnya semakin banyak. Kebangkrutan ini merupakan sejarah kebangkrutan terbesar yang ada di Amerika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menetapkan manajemen keuangan belajar dari kasus Enron dan WorldCom. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu manajemen keuangan dan apa manfaat dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam segala jenis perusahaan. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat menjalankan bisnisnya secara maksimal dan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ada beberapa cara bagaimana perusahaan menetapkan manajemen keuangannya. Yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan. Yang paling mendasar dalam merencanakan manajemen keuangan perusahaan adalah dengan menentukan tujuan yang jelas mengenai apa yang menjadi proyek dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah menentukan kegiatan perusahaan. Setelah tujuan ditentukan, cobalah untuk mencari kegiatan yang tepat agar dapat mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah mencari sumber pemasukan. Dalam kegiatan perusahaan harus ada sumber pemasukan untuk menjalankan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, menentukan pengeluaran. Jika setiap kegiatan sudah tepat sasaran dan sumber pemasukan sudah jelas, maka langkah berikutnya adalah mengeksekusi setiap kegiatan yang akan dilakukan dan
menentukan berapa pengeluaran yang nantinya akan dikeluarkan. Yang terakhir adalah mencatat keuangan perusahaan. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan baik, maka akan memudahkan Anda untuk memonitor setiap perputaran arus keuangan perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran akuntan belajar dari kasus Enron dan WorldCom. Peran akuntan dalam perusahaan merupakan salah satu peran pendukung yang membantu orang-orang bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dasar perusahaan. Melalui penyediaan dan penginterpretasian informasi akuntansi, akuntan dapat memiliki masukan penting dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan akuntansi biaya. Kasus manipulasi laporan keuangan Enron dan WorldCom dapat disimpulkan bahwa auditor telah melanggar profesi akuntan publik, membuat seolah-olah kinerja perusahaan terlihat sangat baik, padahal perusahaan berada di ujung ambang kebangkrutan. Jadi karena ada tujuan khusus, auditor juga melanggar kode etik sebagai akuntan karena memusnahkan dokumen-dokumen penting yang merupakan bukti-bukti audit sehingga membuat laporan yang menyesatkan. Perusahaan lain adalah dalam menempatkan sumber daya manusia haruslah memilih terlebih dahulu, khususnya pada pihak manajemen yang akan memegang kendali suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Menyeberang jalan sambil pegangan, kalau takut minta tolong polisi. Pingin jago menghitung keuangan, ayo masuk prodi akuntansi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.